Nah, ini untuk pelatihan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga ini. Itu seperti apa ya, gitu ya. Jadi Saya pakai ini. biar ini tetap konsepnya itu, kerangka konsepnya itu pendekatan keluarga seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada di Permenkes 43 2019 itu fungsi puskesmas ada di pasal 5 ya. Fungsinya itu ada dua. UKM, ada UKM esensial, UKM pengembangan. Terus sama UKP. Nah, dari sini fungsi puskesmas itu outputnya adalah indikator keluarga sehat investasi bangsa. Jadi outputnya itu indikator keluarga sehat, ya. Jadi target kegiatannya tuh seperti ini, ya. Ya, program gizi, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, perilaku dan kesehatan lingkungan. Jadi program gizi dan KIA itu ada 5 indikatornya. P2P menular dan tidak menular ada 3. Perilaku dan kesehatan lingkungan ada 4. Tapi ini boleh ditambahkan ya indikatornya sesuai dengan kebutuhan setempat. Nah, satu lagi nih tadi apa? Kita ini kan pelatihan puskesmas dengan pendekatan keluarga. Nah, dengan adanya konsep pendekatan keluarga ini, Indonesia Sehat, program Indonesia Sehat, ISPK, terus ini ada yang nyium gitu deh. Ambil semua, meskipun pakai headset. Saya buka aja. Nah, ini dalam melaksanakan kegiatan itu harus terintegrasi, harus ada integrasi. Jadi integrasi antara program, pendanaan, dan SDM. Contohnya, kalau kita kunjungan keluarga sekaligus pemantauan pertumbuhan atau imunisasi. Kalau kita misalnya kunjungan keluarga sekaligus pemantauan harian kasus COVID, seperti itu ya. Misalnya petugas casing yang juga pembina keluarga mengambil sampling air rumah tangga sambil melakukan kunjungan keluarga. Jadi antar program itu maksudnya nggak berjalan sendiri-sendiri gitu. Kalau kita menyelenggarakan program A, semuanya ikutan gitu ya. Terus ada dana desa untuk intervensi lanjut masalah sanitasi ya. Nah, pendanaan juga nanti mungkin tidak hanya dari APBD, mungkin ada juga dak non fisik atau ada dak fisik atau DKN atau APBD atau anggaran dana desa. Nah, ini contohnya misalnya untuk integrasi program dalam intervensi lanjut masalah indikator TB ya. Ya, masalah indikator TB. Contoh masalahnya indikator TB ya. Nah, misalnya pemeriksaan BTA pada suspek jika hasil positif. Pemeriksaan BTA pada suspek jika hasil positif, misalnya berikan pengobatan dan investigasi kontak. Nah, ini bisa gabung nih program TB, Perkesmas, Kesling, dan gizi gabung ya. Kita turun bareng-bareng, maksudnya bareng. Selain program TB-nya juga masuk untuk pengobatan, terus investigasi kontak juga ya. Jadi mengubah tingkat kemandirian keluarga, kolaborasi dengan penanggung jawab program dokter, casing, dan gizi dalam penanganan kasus TB. Jadi pemeriksaan status gizi pada penderita TB. Terus pemeriksaan kondisi tempat tinggal menjadi rumah sehat ya. Perkesmas juga nanti perawatan apakah obatnya lancar atau maksudnya tidak teratur gitu ya, disiplin. Perkesmas tuh masuk program Perkesmas. Nah, ini alur pembelajarannya. Bapak Ibu sudah pembukaan kan? Terus pretest sudah ya. Terus BLC. Nah, setelah ini kan ini wawasan. Ini masuknya wawasan ya, pengarahan program ini. Mungkin kenapa sih diberikan
pengarahan program pelatihan untuk MP ini kok berbeda dengan pelatihan lain? Karena ini adalah pelatihan MP itu adalah pelatihan yang memang pelatihan wajib bagi kepala puskesmas. Jadi kepala puskesmas itu atau pimpinan puskesmas atau PU-nya memang harus latihan gitu, harus latihan dan itu ada di Permenkes gitu ya. Jadi mau nggak mau harus ikut ini gitu, karena nantinya dalam perencanaan program dan pelaksanaan program itu harus sesuai dengan yang diinginkan. Makanya ini berbeda sekali manajemen puskesmas itu. Jadi evaluasinya pun nanti ada tes komprehensif ya. Nah, ini karena pelaksanaannya ini masa COVID dan sepertinya ini klasikal ya. Nah kalau klasikal memang protokol kesehatannya harus betul-betul ya. Sebetulnya dianjurkan untuk tahun 2021 ini adalah distance learning full online ya. Tahun depan mungkin bisa blended. Jadi kita punya juklak ya, kita punya juklak petunjuk nih SKK Badan KK 0202411081/2020 tentang petunjuk pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan pada masa pandemi coronavirus disease. Jadi kalau pembelajaran di kelas modulnya sudah cukup ya. Terus peserta membawa profil puskesmas tahun 2020 apabila pernah melakukan survei keluarga sehat, membawa rekapitulasi IKS di mana hasil pendataan keluarga sehat dan dengan cakupan pendataan semaksimal mungkin, penyajian dan contoh menggunakan data pembelajaran, sedangkan latihan, nah Bapak Ibu nanti kalau latihan, jangan pakai data contoh, pakai aja data sendiri ya, supaya nanti kita selesai pelatihan ini kita sudah punya bahan untuk kita kerjakan gitu. Jadi nggak usah kita ulang lagi menghitung, tapi kita sudah sudah punya rencana. Misalnya nih rencana akhir tahun untuk lokmin bulan Oktober atau untuk lokmin bulan November gitu. Kita sudah punya. Nah, tetap memperhatikan protokol kesehatan 3M. Mungkin sekarang bukan 3M lagi ya. Berapa? 6M. Tidak ngobrol, tidak makan bersama sambil buka masker gitu ya. Baik. Nah, outputnya apa? Output pembelajaran dari manajemen puskesmas ini dengan pendekatan keluarga, manajemen pendekatan keluarga di puskesmas, kita dimulai dari P1. Kita memang lebih ke perencanaannya. Tapi ke perencanaannya ini dibuat betul-betul ya. Bagaimana caranya tabulasi dan analisis, terus dianggulasi analisis itu seperti apa. Jadi perencanaannya itu benar-benar menggunakan datanya database, data sendiri ya, data sendiri yang digunakan sehingga lebih pas. Nah ini nanti implementasinya adalah intervensi permasalahan yang sudah disepakati sebagai prioritas masalah. Jadi nanti di sini adalah ada pergerakan pelaksanaan dari perencanaan tadi. Jadi termaktub dalam lokmin bulanan atau tribulanan. Nah, yang belum dilaksanakan adalah ini nih kayaknya kalau di puskesmas. Walaupun memang ini adalah yang P3 tugasnya dinas, tetapi puskesmas assessment gitu ya, puskesmas assessment untuk penilaian kinerja puskesmas. Jadi perubahan IKS pada level keluarga sampai level puskesmas. Ini ya, nanti Bapak Ibu akan belajar. Jadi wasdal dan penilaiannya itu nanti mungkin wasdalnya untuk tingkat desa, untuk wasdalnya untuk kegiatan pendekatan keluarganya, kan untuk penilaiannya itu asesmen ya, supaya kita tahu kinerja puskesmas kita sendiri itu berapa sih gitu ya. Nah ini PISPK pada masa pandemi COVID serta adaptasi kebiasaan baru. Kemarin tuh coba Bapak Ibu pasti terhenti ya selama COVID itu ya, kita ngurusin COVID nih sampai sekarang juga kegiatan-kegiatan lain terhenti ya. Kemarin saya pernah mendengar workshop atau webinar gitu bahwa
imunisasi yang lain itu mulai jarang ada yang dilaksanakan, paling sedikit gitu ya. Nah itu kita harus siap-siap juga nih. Jangan sampai gitu ya COVID-nya tertanggulangi, tapi ada KLB yang lain muncul gitu ya. Seperti itu. Jadi itu tetap dilaksanakan ya, koordinasi dengan Dinkes, gugus tugas, Satgas dan lintas sektor, koordinasi internal, pemetaan wilayah terdampak COVID, perencanaan APD, pemetaan keluarga, penjadwalan kunjungan dan janji temu, tinjau ulang pembagian tim. Jadi persiapannya itu. Jadi kegiatan puskesmas itu tetap dijalankan. Jadi kunjungan rumah tetap dijalankan. Walaupun mungkin tidak, kalau harus berkunjung ke rumah harus pakai APD atau mungkin ditelepon satu-satu oleh pembinanya. Nah ini kunjungan keluarga, ini ada persiapan nih kunjungan keluarga. Kunjungan keluarga memperhatikan penerapan kaidah pencegahan dan pengendalian infeksi serta physical distancing secara ketat. Terintegrasi dengan kegiatan program agar pelaksanaannya dapat efisien dan efektif. Jika bersamaan dengan kegiatan surveillance dan pemantauan kasus COVID, nah waktu kontak minimal untuk mencegah transmisi. Jadi mungkin jangan terlalu lama gitu kontaknya ya. Nah ini terus nanti hasilnya dianalisis dan penyusunan rencana intervensi. Setelah itu pelaksanaan intervensi lanjut. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti menyampaikan pengingat atau reminder untuk mengakses layanan medsos untuk KIE. Nah, login-nya bisa daring ya, seperti ini Zoom meeting login-nya gitu ya. Nah ini untuk tim puskesmas menganalisis data hasil kunjungan keluarga, pemanfaatan raw data individu sebagai basis data di wilayah kerja puskesmas, penyusunan rencana intervensi lanjut terintegrasi, pelibatan jejaring dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi lanjut. Pemantauan capaian PISPK melakukan pengawasan terhadap target dan melaksanakan corrective action agar target tetap dapat secara optimal dicapai di akhir tahun dengan melakukan berbagai bentuk inovasi. Jadi tetap dilaksanakan ya, walaupun masa pandemi COVID.